Suasana duka di kediaman keluarga Vidi Aldiano sempat memicu polemik setelah Sule mengunggah video saat dirinya melayat ke rumah duka. Konten yang semula tayang di kanal YouTube miliknya itu memperlihatkan situasi di sekitar lokasi takziah dan langsung menuai perdebatan di media sosial. Sebagian netizen yang berbakti menilai pembuatan konten di tengah suasana berkabung terasa kurang pantas. Sementara sebagian lainnya menganggap video tersebut hanya menggambarkan kondisi di sekitar rumah duka tanpa niat tertentu. Kontroversi itu dengan cepat menyebar dan membuat nama Sule menjadi sorotan publik. Menanggapi kritik yang bermunculan, Sule akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Ia mengaku menerima berbagai masukan dari netizen yang budiman dan menegaskan bahwa tidak ada niat menyinggung pihak manapun. Menurutnya, pengambilan gambar hanya dilakukan di area luar rumah duka tanpa memasuki bagian dalam. Ia juga menjelaskan bahwa video tersebut tidak dimonetisasi dan tidak dibuat untuk mencari keuntungan. Sebagai bentuk tanggung jawab atas polemik yang terjadi, Sule memastikan konten tersebut kini telah dihapus dari kanal YouTube miliknya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Vidi Aldiano kemarin berpulang. Ada yang ngonten pas ngelayat. Maksudnya gini loh, ini yang lagi berduka banyak. Vidi itu terkenal baik, cinta sama temen-temennya, banyak yang sedih. Lu datang ngelayat malah bikin konten, itu kan aneh banget. Simpati dan empati lu di mana? Maksudnya bisa kepikiran nyari konten pas ngelayat. Iya sih kalau tuh konten naik, kemungkinan rame iya. Cuman masa itu lu cari? Harusnya kan turut berbela sungkawa gitu loh. Prihatin, malah bikin konten. Aneh, bikin vlog. Aneh, gue gak mau sebut namanya. Norak banget orangnya. Om Sule ngehapus video vlognya dia yang pas dia lagi ngelayat ke mendiangnya Vidi Aldiano. Banyak orang yang langsung speak up bilang nggak sopan, banyak yang bilang dia kayak nggak menghargai, banyak yang bilang dia kayak ya gimana di saat orang lagi berduka dia malah ngevlog gitu loh. Orang-orang ngomongnya seperti itu. Tapi ada juga yang bilang ya nggak masalah sih kalau orang ngevlog, toh juga dia nggak sampai mengganggu acara tersebut gitu loh. Maksudnya kayak itu kan lagi di acara duka ya, terus lagi ibarat kata mau penguburan ya, pemakaman gitu. Sebelum dimakamkan kan ada kayak misalnya berdoa bersama atau apa gitu kan. Nah, gue bingungnya kenapa bisa sampai di take down gitu loh. Kenapa bisa sampai disuruh take down video tersebut, yang dimana video itu juga sebagai informasi kepada orang yang jauh gitu loh. Kan mungkin fans-fansnya bisa ngelihat Kang Sule ini kena bully netizen gara-gara dia tuh ngevlog pas ngelayat ke Vidi Aldiano guys. Dan terusnya pas dia ngevlog itu tuh ketangkep mukanya ke Afgan itu tuh, mukanya ke Afgan itu kayak orang yang kayak apaan sih nih orang, ngapain sih ngevlog gitu. Dan netizen itu tuh banyak sekali beropini soal Kang Sule ini gitu, katanya kayak memanfaatkan momen lah, terus nyari duit lah, ginilah itulah gitu. Dan terus akhirnya Kang Sule pun udah klarifikasi, katanya dia tuh ngevlog itu tuh katanya untuk ngasih tahu suasana di sana gitu. Untuk soal videonya itu tuh ada pro dan kontra gitu guys. Ada orang yang berterima kasih juga gara-gara dia ngelihat vlognya Kang Sule, jadi biar tahu gitu suasana di sana itu bagaimana gitu. Terus ada juga orang yang nggak setuju sama dia guys, kayak lu ngapain sih ngevlog, udah tahu kan orang lagi berkabung, lagi sedih gitu, lu ngapain gitu. Ada juga netizen yang ngomong katanya memanfaatkan momen untuk nyari duit, dan Kang Sule pun udah klarifikasi katanya video tersebut itu tuh tidak dimonetisasi gitu guys. Dan saking ramenya guys, saking ramenya ngebully dia guys, Kang Sule pun udah minta maaf dan juga udah take down videonya guys. Jadi kayak kata gue tuh jadi ya udah selesai masalah gitu. Tapi gue tuh suka banget sama Kang Sule karena dia tuh gentleman gitu loh. Kayak dia salah dia minta maaf gitu langsung gitu, nggak yang namanya membela diri gitu tuh, enggak guys.
Indonesia bisa nggak sih kalau ada public figure yang meninggal tuh jangan diributin. Kemarin lu lah, netizen lah, teman-temannya lah pada ribut. Terus Vidi ada aja yang ributin. Teman-temannya foto di pemakaman senyum diributin. Temennya ngepost chat-chatan lama 2024, 2025 diributin. Istrinya nggak ngepost sosial media diributin. Bukan ngapain-ngapain, kasihan almarhum. Apalagi keluarganya lebih sedih tau nggak. Tapi juga buat teman-temannya public figure, artis ya tahu diri juga lah. Gue tahu emang hidup lo tuh segalanya tentang konten. Tapi kalau ngelayat ya udah cukup matiin handphone dulu, ngelayat aja dulu, doain aja dulu. Masalah konten ntar pas pulang udah kelar ngelayat baru lu ngomong di rumah. Harus banget gitu dikontenin juga. Almarhum Vidi Aldiano itu jadi bukti buat kita semua teman-teman kalau nggak penting seberapa lama kita hidup di dunia ini, tapi seberapa banyak kebaikan dan juga senyuman yang kita bisa kasih ke orang banyak selama kita hidup di dunia ini teman-teman. Apalagi ciri-ciri orang baik itu ketika dia udah meninggal dunia, banyak kebaikan-kebaikan yang akhirnya terbuka, baik itu dibuka oleh publik ataupun orang-orang di sekitarnya. Dan lu bisa lihat sendiri seberapa banyak teman-temannya yang akhirnya membuka kebaikan-kebaikan dari Vidi Aldiano teman-teman. Itu udah bisa nunjukin kalau Vidi Aldiano adalah benar-benar orang baik. Dan itu jadi bukti juga bahwa nggak perlu pakai atribut agama untuk kelihatan baik teman-teman. Karena nggak semua orang yang pakai atribut agama itu baik. Apalagi Vidi Aldiano meninggal di tanggal dan bulan yang baik, 17 Ramadan, bertepatan dengan malam nuzul Quran. Gue emang nggak kenal secara pribadi sama Vidi Aldiano, tapi beberapa kali gue sempat satu acara dan gue bisa bersaksi bahwa Vidi Aldiano adalah orang yang benar-benar baik. Sebenarnya nggak ada masalah ya sama almarhum Kak Vidi ya. Vidi Aldiano tuh nggak ada masalah gigitan pertama. Tapi yang jadi masalah aku lagi mempelajari kasusnya Kak Vidi itu bukan yang lagu ya, tapi kasus yang dalam penyakitnya Kak Vidi itu loh, yang salah diagnosa. Kalian udah denger belum sih? Aku penasaran banget sama kasusnya yang salah diagnosa itu. Tapi Kak Vidi sekarang udah tenang di surga sana. I hope semuanya dikasih kekuatan. Tapi kalian tahu nggak sih, negara kita itu, kedokteran kita itu emang harus benah-benah banget sih kalau menurut aku dari kasus Kak Vidi ini dan banyak kasus lainnya. Disclaimer, kasus salah diagnosa itu bukan pertama kalinya ya, tapi ini kayak menurut aku bukan sesuatu yang wajar lagi. Jadi harus benar-benar diperhatiin sama Ikatan Dokter Indonesia juga, please. Karena rakyat kita itu benar-benar scared, takut gitu ya. Semoga kedokteran negara kita itu berbenah di kasus ini, dan banyak dokter-dokter kecantikan juga please ya. Kalian dokter-dokter kecantikan yang udah dipercaya sama masyarakat tuh, kayak DRL ini kan sampai akhirnya di penjara sekarang ya. Kamu harusnya itu bertobat, akhirnya masuk penjara juga tuh DRL ya. Citra dokter itu di Indonesia lagi benar-benar dipertaruhkan by the way ya, dari lini kedokteran manapun. Jadi please jangan main-main buat dokter-dokter yang ada di Indonesia.